saat ini tayang di YouTube Ibu News dan Warta Kota. Apa kabar semuanya? Semoga keadaannya baik-baik. Hari ini kita mau kembali membahas mengenai kesehatan gigi di acara Sapa Dokter barengan bersama saya Afia dan rekan saya Mbak Juanita Ari. Selamat malam Mbak. Hai Fia, selamat malam. Kabar Mbak? Sehat Mbak? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat Fia. Oke. Fia gimana, sehat ya? Sehat, juga alhamdulillah. Kita udah siap banget berarti untuk mandu lagi acara Sapa Dokter. Hari ini kita masih ngebahas mengenai tema yang 2 minggu lalu kita bahas, yaitu mengenai behel ya Mbak ya. Ada kelanjutan yang tinggi. Kali ini kita mau membahas mengenai waktu, karena kontrol behel ini ternyata beda-beda. Iya, Fia. Karena juga tergantung dari behelnya ya, Fia. Tergantung. Ya. Aja padahal saya tahu. Mau baca artikelnya dulu nih tadi tuh. Jadi ternyata beda-bedanya itu karena tergantung dari si behelnya itu. Nah, gitu ya. Pokoknya gitulah. Oke, soalnya kalau aku yang versi sebulan sekali. Oh gitu. Baik. Kalau teman-teman ada yang versi yang 2 bulan sekali, Vi. Gitu, Vi. Oke. Nah, bedanya ini apa karena tergantung dokternya atau tergantung dari PL atau apa ya? Gitu ya. Nah, karena kita kaum tidak tahu ya, kita langsung tanya saja kepada Dr. Anastasia. Dia juga udah standby barengan sama kita. Hai Dok, selamat malam. Halo dokter, selamat malam. Selamat malam Kakak. Selamat malam Dok. Iya, selamat malam Kakak. Dok, hari ini kita mau kembali melanjutkan obrolan soal behel ya Dok ya. Sekarang kita mau konsen soal waktunya, karena kalau kemarin ngomongin persiapan yang panjang, ternyata waktunya juga panjang. Dan ini masalah kontrol behel, karena ini kan harus bolak-balik terus ya Dok ya, namanya lagi perawatan gitu. Nah ini ada yang versi harus kembali ke dokternya tuh pemeriksaannya tiap 3 bulan. Nah ini beda-bedanya nih kenapa Dok? Apakah faktor udah mau selesai, jadi agak lebih lama durasi pemeriksaannya, atau emang ada khusus untuk jenis ini perawatannya setiap sebulan, untuk jenis ini 2 bulan, jenis ini 3 bulan Dok. Nah kita mau tahu dong Dok detailnya dari Dr. Anastasia, silakan Dok. Terima kasih Kakak. Kita tahu bersama bahwa tujuan dari perawatan orto, saya akan ulangi, itu untuk mendapatkan susunan gigi geligi yang teratur, kemudian kontak oklusal yang baik, sehingga dapat dicapai fungsi oklusi yang efisien dan estetika atau penampilan dari wajah seseorang yang baik dan suatu hasil perawatan yang stabil. Saya sudah menyebutkan di pembicaraan kita sebelumnya bahwa dalam tahapan ortodonsi itu ada tahapan preventif, kemudian interseptif, dan kemudian yang terakhir adalah korektif. Nah, ketika dibahas tentang kontrol 3 bulan sekali, itu besar kemungkinan yang dimaksudkan dari pertanyaan ini adalah tahapan perawatan yang terkait jenis alat atau pesawat yang digunakan oleh sang pemilik raga. Nah, biasanya pada jenis perawatan yang ditanyakan, yang dicirikan oleh pertanyaan bahwa kontrol bisa 2 hingga 3 bulan sekali, itu biasanya menggunakan pesawat orto jenis self-ligating system. Ya, nah self-ligating system ini dalam perawatan ortodonsi kita tahu bahwa sliding mekanisme atau mekanisme pergeseran dari gigi untuk bisa mencapai tahapan ideal sesuai yang dimaksudkan atau digolkan oleh dokter merupakan salah satu metode untuk menggerakkan gigi. Nah, selama pergerakan gigi, maka friksi pada bracket dapat mengganggu pergerakan gigi. Ini secara umum ya, saya akan sebutkannya. Nah, friksi itu merupakan resistensi pada gerakan jika sebuah objek bergerak bersinggungan dengan objek lain. Nah, secara klinis, gaya dalam bidang ortodonsi dimaksudkan atau dibuat atau diolah, ya, dipilih yang dapat mengatasi friksi
agar dapat memperoleh pergerakan yang diinginkan oleh seorang dokter atau seorang ortodontis agar tujuan perawatan bisa tercapai secara optimal. Nah, bracket self-ligating yang saya sebutkan tadi itu mulai diperkenalkan pada tahun 1930, merupakan perkembangan sistem edgewise, ya. Dia tidak menggunakan ligature, menggunakan alat mekanis sebagai penutup slot edgewise yang terbuka. Jadi kawatnya itu menggunakan penutup khusus, ya. Dan dalam jenis ini friksinya kecil, oleh karena bracket self-ligating menyebabkan arc wire atau kawat, ya, kawat yang dipakai atau yang untuk menghubungkan bracket yang dipakai oleh sang pasien yang melakukan atau menerima tindakan ortodonsi tersebut itu bekerja optimal dan menstimulasi pergerakan gigi untuk bergerak secara lebih biokompatibel. Jadi pergerakan yang paling sesuai dengan tubuh, dengan mekanisme alamiah dari tubuh pasien. Nah, desain pada self-ligating bracket mengakibatkan gigi bergerak pada jalur dengan hambatan yang sangat sedikit. Saat pintu bracket ditutup, ya, jadi bracket itu ada penutupnya, ya, pada sistem ini, ya, maka bracket berubah menjadi sebuah cup sehingga dapat menyebabkan arah arc wire atau kawat yang dipakai itu bergerak secara bebas. Sedikitnya friksi ini mengoptimalkan kerja dari arc wire atau kawat ortodonsi dan menstimulasi pergerakan gigi secara lebih biokompatibel. Saya beberapa kali tadi menyebutkan tentang friksi di dalam perawatan ortodonsi. Friksi merupakan resistensi terhadap gerakan jika sebuah objek bergerak bersinggungan dengan objek lain. Ada friksi, gitu ya. Gaya ini bekerja pada bidang kontak, dalam hal ini terkait ortodonsi, antara bracket, jadi yang dipasangkan pada gigi, dengan kawat atau arc wire yang berlawanan dengan arah gerakan gigi sepanjang arc wire. Friksi itu selalu sejajar dengan permukaan benda yang berkontak. Pada proses penutupan ruang dalam perawatan ortodontik, friksi yang dihasilkan antara bracket dengan arc wire cenderung menghalangi pergerakan yang ditargetkan oleh dokter atau seorang ortodonsis. Maka solusinya adalah bahwa dalam penerapan di klinik, gaya yang diaplikasikan seyogyanya dapat melampaui komponen-komponen friksi yang ada sehingga menghasilkan arah gigi yang diinginkan. Itu idealnya. Friksi merupakan variabel yang tidak terkendali yang terjadi selama tindakan ortodontik, terutama saat arc wire digunakan untuk fase pengaturan awal dan menggerakkan gigi dengan cara meluncurkan bracket sepanjang arc wire. Nah, ada dua bentuk friksi yang kami kenal dalam bidang ortodonsi, ya. Ada friksi statis, yaitu gaya terkecil yang diperlukan untuk memulai pergerakan gigi, ya. Kemudian ada yang kedua adalah friksi kinetik, merupakan gaya yang diperlukan untuk mempertahankan pergerakan dari gigi geligi pada kecepatan yang tetap, begitu, ya. Friksi statik dalam praktek kedokteran gigi selalu lebih kuat daripada friksi kinetik. Pergerakan gigi pada saat bergeser merupakan rangkaian langkah-langkah pendek, bukan kontinu, tapi langkah-langkah pendek. Karena ini merupakan gerakan yang sesuai dengan anatomi dan faali dari tubuh secara alamiah, ya, sehingga friksi statik berpengaruh lebih besar dibanding friksi kinetik. Jadi ketika dalam perawatan ortodonsi, semisal ini merupakan gigi, ya, gigi digerakkan gitu, ya,
itu ada proses di mana ketika misalkan gigi digerakkan ke sana ya, misalkan dari sini ke sana, maka ketika gigi bergerak ke sana, maka ketika proses ini terjadi, daerah sini dirusak dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip ya. Sementara bagian belakang ada proses perbaikan atau pemulihan jaringan. Nah, gerakan ini merupakan gerakan-gerakan yang langkah-langkah pendek. Kalau yang terjadi adalah gerakan yang sangat kuat, sangat cepat, kuat dan sangat cepat, karena misalkan menggunakan pesawat yang keliru, menggunakan ahwire yang keliru, menggunakan teknik yang keliru, dilakukan oleh bukan seorang dokter yang berkompeten, bukan seorang ortodontis yang memang sungguh berkompeten, maka yang terjadi gigi itu bisa mengalami proses pergerakan, tetapi jaringan sekitar gigi bisa mengalami kerusakan. Dan proses perbaikan secara alami tidak terjadi. Yang terjadi alih-alih menggerakkan gigi lalu terbentuk posisi stabil pada posisi berikutnya, tapi yang terjadi gigi malah goyah ketika tulang belum berhasil sembuh sendiri, lalu lama-kelamaan goyang lepas sendiri. Ya, nah, besar friksi antara dua permukaan yang berkontak itu sebanding dengan besarnya gaya yang dikenakan dan tergantung pada jenis bahan dan permukaan yang berkontak tersebut. Variabel yang berpengaruh diantaranya terkait friksi adalah ahwire, tadi saya sebutkan kawat ya, kawat yang dipakai pada perawatan orto cekat, ya, itu tergantung bahannya, bentuknya, ukurannya, tekstur permukaannya, termasuk grade kekakuannya. Kemudian yang kedua, jenis ligasi ahwire pada bracket, apakah elastomer, o-ring yang karet itu, ataukah wire ligature. Ya, nah, yang ketiga adalah yang berpengaruh adalah jenis bracket. Dalam hal ini adalah bahan, kemudian lebar dan kedalaman slot. Slot itu bagian tempat di mana ahwire akan dimasukkan atau diselipkan oleh sang dokter, gitu ya. Kemudian first order bend in out, kemudian second order bend atau angulasi, and third order bend atau terkait torque, ya. Kemudian yang keempat adalah pemasangan alat ortodontik. Jarak antar bracket, hubungan slot bracket dengan gigi geligi yang berdekatan, gigi yang berdekatan di antaranya, kemudian gaya yang dikenakan untuk retraksi atau proses tersebut. Kemudian yang terakhir adalah variabel dalam mulut juga berpengaruh, yaitu saliva, kemudian ada tidaknya plak, pelikel, dan kejadian korosi yang mungkin berlangsung. Ini juga terpengaruh dari jenis atau kualitas bahan yang dipilih atau dipakai oleh pasien. Kita mesti berhati-hati terkait ini. Itulah mengapa ada yang menyebutkan bahwa pilihlah jenis atau material yang sungguh berkualitas, karena apabila terjadi korosi akan ditelan oleh pasien, dan logam, apabila logam yang digunakan itu kebetulan campurannya mengandung material yang tidak ideal, logam berat, dan sampai tertelan oleh pasien, logam berat sulit dibersihkan dari tubuh pasien. Ya, perlu diperhatikan sungguh terkait pemilihan, karena biasanya dokter akan menawarkan pada pasien untuk bisa memilih jenis bracket yang diinginkan sesuai dengan tentu saja pilihan pasien, yang kadang-kala pasien banyak memilih terkait di sini ya, sebagian ya itu terkait budget, ya begitu. Kemudian bahwa friksi ya, friksi yang terjadi itu dapat menghalangi pencapaian gaya ortodontik yang jaringan pendukung gigi. Kita tahu bahwa tadi proses pergerakan dalam proses ortodonsi
ya, itu bukan sebatas gigi bergerak sendiri, tapi tentu saja berkaitan langsung dengan jaringan pendukungnya. Jadi bukan gigi bergerak sendiri, tetapi ada jaringan pendukungnya, ya, yang tentu punya peran besar terhadap keberhasilan maupun ketidakberhasilan dari tindakan. Maka proses ini memang proses yang mesti ditimbang untuk bisa memilih dokter yang tepat, termasuk alat yang tepat. Nah, alat yang saya sebutkan tadi self-ligating itu ada 2 jenis, ya. Ada yang aktif dan ada juga yang pasif. Nah, yang aktif ini memiliki bentukan pegas, ya, klip pegas, di mana ini menekan dan melawan gaya di arc wire untuk mengontrol torki dan rotasi dikarenakan adanya pegas tadi. Nah, arc wire itu tertanam ke dalam groove dan memberikan gaya berkelanjutan yang lembut oleh pegas tersebut. Nah, dorongan ini membantu gigi mencapai torsi dan sumbu positifnya. Tetapi gesekan antara bracket dan arc wire sedikit lebih besar dari jenis yang pasif dan kurang dibanding bracket ligatur tradisional. Nah, yang pasif, yang kedua kan jenis yang pasif, ya. Kalau jenis pasif ini biasa digunakan pada sistem yang disebut sebagai sistem Damon. Sistem ini tidak menggunakan ligatur metal dan elastik. Bracket pasif, self-ligating memiliki kedalaman slot itu kurang lebih 0,025 inch dan tidak menimbulkan kekuatan pada arc wire, ya. Friksi yang dihasilkan oleh jenis bracket yang pasif lebih rendah saat sliding mechanism. Oleh karena slot yang ada menyediakan ruang yang cukup besar sehingga tidak menimbulkan kekuatan aktif pada arc wire. Jenis ini disinyalir atau diterima disepakati sebagai jenis yang paling atau lebih biokompatibel. Tetapi kembali seperti yang saya sebutkan di awal tadi, jenis ini biasanya membutuhkan budget yang paling tinggi. Nah, jenis ini yang biasanya kontrol dilakukan boleh 2 hingga 3 bulan sekali, kecuali semisal mengalami gangguan atau hambatan semisal karang banyak sekali, ya, oral hygiene buruk, kemudian bracket siapa tahu ada yang lepas, gitu ya, itu sebelum 2 atau 3 bulan boleh datang kontrol, atau bahkan bukan boleh, maksud kami adalah wajib datang atau kontrol agar tindakan tetap berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Dan penggunaan jenis ini, ya, total perawatannya jauh lebih cepat. Bisa lebih cepat lebih singkat. Sekitar 40% lebih singkat dibanding menggunakan alat lain atau pesawat lain. Begitu, Kak. Siap, Dok. Jadi ini tergantung sama jenis behel yang dipakai sama pasien, ya, Dok, ya, untuk masalah waktu ini. Nah, tapi kalau misalnya kebanyakan, berarti Dok lihat di masyarakat, biasanya kontrolnya sebulan sekali gitu ya, Dok, ya. Kebanyakan. Nah, Dok. Secara umum memang pasien tentu saja memperhatikan apa yang dijelaskan oleh dokter, ya, biasanya satu tergantung kasusnya tentu saja. Nah, dari kasus itu dokter akan memberikan saran tindakan yang akan disampaikan pada pasien. Apakah tindakannya cukup dengan menggunakan bracket atau menggunakan alat ekstra oral semisal, atau mungkin dalam kasus-kasus tertentu pada kasus-kasus yang melibatkan gangguan atau anomali pada tulang juga membutuhkan tindakan operasi. Jadi tergantung dari satu jenis anomalinya, kemudian yang kedua
apabila jenis yang dipakai adalah alat bracket, ya, alat orto cekat, begitu, maka kemudian dokter akan memberikan beberapa alternatif. Nah, tentu saja pasien memilih berdasarkan apa yang terbaik, yang paling tepat bagi sang pasien. Meskipun tentu saja dokter bisa menyarankan yang terbaik, tetapi pada gilirannya tentu pasien boleh memilih, begitu Kak. Tetapi pilihan apa yang terbanyak tentu saja saya tidak bisa menyebutnya sebagai pasti menggunakan sistem A atau sistem B, ya, karena bisa saja pasien pada institusi A itu paling banyak menggunakan sistem tertentu, tetapi pasien pada institusi B bisa saja berbeda pilihannya. Bahkan mungkin juga pasien pada institusi lain lebih banyak menggunakan sistem lepasan, begitu Kak. Jadi tergantung dari pilihan pasien. Oke, siap dok. Ngobrolin waktu pemeriksaan lagi nih dok. Kalau misalnya biasa nih ada beberapa yang kayak sering banget males nih dok. Udah ditentukan waktunya terus males. Padahal nih masalah bracket nih butuh konsistensi ya dok. Nah mungkin bisa diingatkan dok kalau misalnya mundur-mundur pemeriksaan terlalu lama tuh bahayanya apa dok? Ya, bahayanya tidak terlalu membahayakan apabila oral hygiene baik, bracket tidak lepas, pesawat tidak ada yang patah, pesawat tidak ada yang lepas keluar dari mulut. Itu tidak terlalu membahayakan, tetapi menghambat proses tindakan, menghambat proses cepatnya keberhasilan dari perawatan orto yang dilakukan. Oke, siap dok. Ya, tetapi apabila lepas wire atau kawat patah atau lepas begitu ya, kemudian ada alat misalkan apapun itu ya, jenis alat yang dimasukkan pada mulut, baik logam maupun yang bukan logam, semisal lepas atau patah, wajib sesegera mungkin ke dokter untuk dipasang kembali, karena apabila ditelan bisa membahayakan. Ya, kemudian semisal pasien itu oral hygiene-nya buruk, ya, sudah banyak karang, makanan menyelip di mana-mana, tidak menggunakan alat pembersih yang tepat. Mungkin masih ingat bahwa saya selalu menyarankan pemakaian portable dental flosser atau menggunakan alat bantu pembersih lain, tetapi harus betul-betul dengan goal yang sama ketika gigi beserta pesawat atau alat ortodonsi betul-betul bersih. Mengapa? Apabila tidak bersih, maka oral hygiene akan menurun, akan memburuk, ya, bahkan bisa memicu kejadian karies, gigi berlubang, ya, begitu Kak. Kemudian semisal pasien itu kebetulan menggunakan bracket yang bukan self ligating system, tetapi menggunakan karet, ya, menggunakan elastomer karet itu o-ring yang dipasang yang diganti setiap bulan, ya, yang karet berwarna-warni, itu apabila tidak segera diganti, karet ini juga ada masanya begitu ya, akan mengeras. Ya, selain mengeras dia bisa getas, patah begitu. Dan itu bisa memicu kejadian bracket lepas, ya, termasuk wire-nya bisa lepas, dan juga target pencapaian yang disasar oleh dokter juga bisa mengalami gangguan karena gigi tidak bergerak ke arah yang dimaksudkan karena kan terlepas gitu, terlepas dari wire-nya gitu, ya. Begitu Kak. Baik, dokter mau tanya, kalau ada nggak ya dok saran dari dokter, kalau setelah pemeriksaan behel atau pengencangan karet behel itu kan suka sering sakit ya dok, cara meredakannya tuh gimana ya dok ya, ada tips nggak ya dok? Oke, rasa sakit itu ya idealnya bukan sakit sekali ya, tapi ada rasa seperti menekan, ya, iya bukan, begitu? Ada rasa seperti menekan, ya, diterima saja. Apabila sangat berlebihan boleh menggunakan pereda nyeri, tetapi ada cara lain adalah minum yang dingin, misalkan air es, gitu ya. Itu cara-cara untuk meredakan
nyeri. Kebetulan rasa nyeri ini berbeda setiap pasien karena terkait nilai ambang rasa sakit setiap orang yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, tergantung dari jenis alat yang dipakai. Kebetulan sejauh pengalaman saya selama ini, pasien-pasien yang pernah saya rawat belum pernah ada yang mengeluhkan rasa sakit berlebihan, kecuali ada yang pernah mengatakan pada saya ada rasa menekan, begitu, menekan pada saat bangun tidur dan bisa ditolerir oleh pasien. Tapi saya memang pernah mendengar banyak yang bercerita tentang rasa sakit yang berlebihan tersebut. Karena sebetulnya apabila rasa sakit terlampau berlebihan itu mengindikasikan ya bahwa kekuatan yang diterima gigi terlalu besar. Padahal apabila kita mengikuti mekanisme idealnya, tidak boleh terlalu besar. Saya tadi menyebutkan bahwa dalam pergerakan gigi kan ada proses pergerakan di mana ketika gigi bergerak, area ini dirusak dalam tanda kutip ya. Kemudian area ini kan kemudian longgar yang nanti ada proses perbaikan. Jadi di sini dirusak, di sini perbaiki. Kemudian stabil, bergerak lagi. Nah, proses ini mesti ideal, mesti sesuai dengan tubuh pasien. Ya, saya tadi saya menjelaskan cukup panjang lebar tentang self-ligating system, alat yang terbaik sejauh ini ya. Itu alat yang biokompatibilitasnya paling tinggi. Jadi paling aman, padahal sangat efektif dalam bekerja. Begitu, Kak. Jadi kalau yang dirasakan amat sangat sakit hingga terganggu, saya mengkhawatirkan jenis kawat yang dipakai. Begitu, ya gitu, Kak. Baik, dokter, terima kasih. Tapi perlu diingat bahwa sakit itu kan relatif ya. Jadi tergantung dari nilai ambang rasa sakit dari sang pemilik raga. Hal yang mungkin bagi orang lain terasa baik-baik aja, bagi pihak yang lain sangat sakit. Tapi yang saya sebutkan tadi sejauh pengalaman saya ya, maaf, itu juga rentang usianya juga beragam gitu. Dari pasien anak-anak sampai yang usia dewasa, kebetulan saya belum mendengar keluhan amat sakit yang disebutkan tadi. Ya, maksimal yang saya dengar adalah rasa seperti ketarik gitu. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Dari saya udah nggak ada, Via. Mungkin dari Via? Ada nih, satu lagi nih, Mbak, ada keluhan, curhat. Setelah pakai behel, katanya gigi dia jadi lebih sensitif nih, Dok. Ini efek dokter, efek kawat, atau emang gigi saya berubah jadi gigi sensitif ya? Oke, pada saat kita menjalani perawatan orto, saya tadi menjelaskan bahwa gigi digerakkan bukan ke arah idealnya. Nah, pada proses tersebut tentu saja ada proses seluler yang terjadi pada jaringan pendukung gigi, terutama ya. Nah, pada kejadian ini bisa memunculkan rasa tersebut. Tetapi saya juga tidak, kebetulan saya belum pernah mendengarkan keluhan gigi berubah menjadi sensitif ya sejauh ini. Coba dilihat, mungkin perlu dikontrolkan pada dokter gigi ya yang merawat tadi ya, yang merawat kakak yang bertanya tadi, untuk mungkin perlu dilihat apakah ada jaringan dentin yang terbuka atau sementum yang terbuka, atau barangkali ada karies yang terbentuk. Karena biasanya banyak sekali terjadi, para pasien saya juga ada ya yang mungkin karena kesibukan jadi kurang disiplin gitu ya, atau juga cara membersihkannya tidak seperti yang diarahkan oleh kami, sehingga muncul karies-karies pada giginya. Ya, jadi saran saya sesegera mungkin untuk kontrol pada dokter agar bisa diperiksakan area yang sensitif tadi telah terjadi apa. Apakah dentinnya terbuka atau sementumnya terbuka, siapa tahu ada di pocket di situ, ataukah terjadi proses karies gitu, Kak.
Karena gigi sensitif itu hanya bisa dialami apabila dentin terbuka. Saya pernah menjelaskan topik ini ya, sensitif dentin. Gitu, Kak. Oke, siap dok. Terima kasih. Aman, Bari. Baik. Terima kasih Dokter Anastasia sudah menjelaskan mengenai pentingnya kontrol behel gigi secara rutin. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kiranya dokter berkenan untuk memberikan resume dari talk live kita malam ini. Silakan dokter. Ya, perawatan ortodonsi dimaksudkan untuk mendapatkan susunan gigi-gerigi yang teratur, kemudian kontak oklusi yang baik, sehingga dapat dicapai fungsi oklusi yang efisien dan estetika penampilan wajah yang baik dan hasil perawatan yang stabil. Dalam perawatan ini, gigi digerakkan menggunakan alat bantu atau pesawat yang dipilih oleh pasien berdasarkan rekomendasi dari dokter. Nah, pada proses ini ada beberapa jenis alat yang bisa dipilih, semisal pada jenis perawatan yang menggunakan alat cekat. Nah, pada pemakaian atau pelaksanaan tindakannya, pasien perlu kontrol, ada yang kontrol setiap bulan, ada yang kontrol 2 hingga 3 bulan sekali, ya. Nah, secara rutin ini dilakukan terkait atau berkaitan dengan jenis alat atau pesawat yang digunakan. Ini mesti ditepati, karena apabila tidak ditepati, maka proses perawatan yang dimaksudkan bisa tidak berjalan sesuai dengan goal yang ditargetkan oleh dokter. Perawatan menjadi lebih lamban, dan bahkan bisa terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Nah, kemudian apabila ya terjadi proses atau anomali semisal bracket lepas, ya, kemudian kawat gigi atau ahwire yang kebetulan patah, lepas, sesegera mungkin, secepat mungkin untuk bisa kontrol. Semisal alatnya bisa dilepas, tolong disimpan baik-baik. Jangan ditelan ya, karena alat ini bisa berbahaya, bisa tidak ideal bagi tubuh kita, dan apabila sehingga misalkan menancap pada area dalam tubuh kita, membutuhkan tindakan operasi atau tindakan bedah untuk pengambilannya, ya. Dan kemudian dalam perawatan ortodonsi perlu sekali diperhatikan aspek kebersihan atau oral hygiene, ya, sehari-hari. Mengapa? Apabila ini tidak dilakukan, maka selain terjadi peradangan pada jaringan pendukung gigi, juga bisa memicu kejadian karies atau lubang gigi. Nah, peradangan pada jaringan pendukung gigi bisa menghambat proses ortodonsi, proses pergerakan gigi yang ditargetkan oleh dokter. Karena salah satu syarat perawatan ortodonsi adalah jaringan pendukung gigi yang selalu dipertahankan sehat. Demikian menurut saya. Terima kasih, Kakak. Baik, terima kasih Dokter Anastasia, Tribunus dan juga Sobat WK. Tadi Dokter Anastasia sudah menerangkan dengan detail bahwa jadwal kontrol untuk ganti karet behel harus rutin dilakukan. Kenapa demikian? Karena karet behel itu sifatnya mudah melar dan gampang putus dalam waktu yang tertentu ya. Dan juga kan tadi tergantung dari karet behel yang dipakai gitu ya dok ya. Nah selain itu, ketika kontrol nanti dokter kan juga harus melihat dan mengganti karet behel mulai dari ukuran yang paling tipis sampai paling tebal. Nah supaya perawatan kawat gigi bisa berjalan dengan baik, goalnya teman-teman juga tercapai, tujuan memakai kawat gigi itu tercapai, makanya harus rutin untuk cek karet behel, kawat gigi itu sesuai dengan rencana awal. Maka disiplin dengan jadwal ganti karet behel harus ditegakkan dan harus dilakukan gitu ya dok, sesuai dengan anjuran dari dokter masing-masing. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak dalam talk live kami malam ini, dan minggu depan kita ketemu lagi dengan tema-tema yang lebih seru lagi, atau mungkin teman-teman perlu
pembahasan mengenai kesehatan gigi dan mulut yang mesti kita bahas di sini, monggo silahkan. Bisa tulis di bawah ini, atau mungkin ada yang belum puas mau kontrol gigi atau kontrol karet behelnya ke dokter gigi Anastasia, silakan. Dokter gigi Anastasia berpraktek di beberapa klinik dan rumah sakit, di bawah ini sudah ada. Boleh appointment dulu, boleh cari-cari tahu dulu bagaimana daftar dan jadwalnya dari dokter Anastasia sendiri. Baik, teman-teman, karena waktunya terbatas, jadi kami mohon undur diri. Terima kasih sudah menyimak kami semua di sini, dan terima kasih juga Dokter Anastasia sudah memberikan penjelasan yang sangat detail sekali. Jaga kesehatan karena pandemi COVID-19 belum juga selesai. Terima kasih dan sampai jumpa. Tenggorokan sakit, waspada, virus bangkit. Minum Cap Kaki 3. Lega. Anda menyaksikan News Update pemirsa, pemerintah mengeluarkan aturan mudik lebaran. Masyarakat boleh mudik dengan syarat sudah divaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster. PT KAI masih menunggu aturan resmi dari pemerintah terkait dengan peraturan pelaksanaan kebijakan itu. Dan untuk mengetahui terkait kebijakan ini, kita langsung bergabung dengan rekan Said Masyur dan juru kamera Hanil Revalino langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya Said, kapan rencananya kewajiban vaksin dosis ketiga untuk penumpang kereta api jarak jauh ini berlaku, Said? Baik Julita, sampai dengan saat ini PT KAI selaku operator ini belum juga menerima surat edaran dari pemerintah terkait dengan aturan mudik yang memang sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dalam beberapa waktu lalu bahwa tahun ini 2022 masyarakat